Halo teman-teman, kenalin nama aku Jonathan. Aku di sini sebagai tutor Nexter di bidang kimia. Di sini aku bakal ngajarin beberapa materi OSN yang cukup sering keluar. Misalnya ini salah satunya yaitu reaksi Enlot dan kondensasi aldol. Nah, sebelum belajar materi ini, mungkin kalian harus sudah paham tentang beberapa reaktivitas senyawa, misalnya kayak apa itu spesies nukleofilik. Di sini kita bakal belajar ada spesies nukleofilik. Spesies nukleofilik itu adalah spesies yang bermuatan negatif atau dia punya pasangan atom bebas, dan juga ada nama spesies elektrofilik, kebalikannya dia bermuatan positif. Di sini juga kalian sudah belajar tentang mekanisme reaksi. Selain itu kalian juga harus sudah belajar tentang beberapa gugus-gugus senyawa yang umum, misalnya kayak keton, aldehid. Di sini juga ada Grignard ya, dan lain-lain. Nah, aku rasa materi-materi tersebut sudah harus dikuasai untuk mempelajari OSN tingkat kota ya, OSK kimia. Nah, di sini kita langsung aja. Pertama, tentang reaksi Enlot. Nah, jadi sebelum masuk ke Enlotnya, kita bakal review dikit. Nah, reagensia nukleofilik dalam artian yang dia itu punya muatan negatif atau punya pasangan atom bebas di sini, dia itu bereaksi dengan senyawa yang mengandung atom karbon yang bermuatan positif. Nah, jadi di sini maksudnya bermuatan positif parsial ya. Misal kita punya RX, X ini merupakan senyawa halogen ya. Halogen. Kayak misalnya F, Cl, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya kita punya senyawa halogen, misalnya kita anggap ini C sama Cl. Nah, halogennya kan pasti bermuatan negatif ya, parsial negatif. Makanya di sini karbonnya sebagai bermuatan parsial positif. Gitu. Nah, jika ketika reagensia nukleofilik ini bereaksi dengan senyawa yang mengandung atom karbon bermuatan positif parsial, nah maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi nukleofiliknya masuk ke R, ikatannya lepas. Gitu. Jadi X-nya negatif dengan nukleofilik yang berikatan dengan si R-nya, dengan si karbonnya, itu alkilnya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat dari gugus ini ya, keton dan nukleofilik. Jadi kita punya nukleofilik, kita reaksiin dengan keton. Nah, ini bisa dibawa ke atas karena ini parsial negatif ya. Jadi nanti ini O negatif, C-nya positif. Gitu ya. Nah, terus nukleofiliknya bisa masuk nih. Ini set. Sehingga nanti jadi kayak gini. O-nya tetap negatif ya. Terus ini R, ini NO. Nah, ini. Itu. Nah, reagensia mengandung atom C nukleofilik, dan tadi C dengan muatan negatif. Nah, C nukleofiliknya juga kita bisa kenal dengan karbanion ya. Jadi ada dua istilah ya. Pertama karbanion. Uniknya karbon itu dia punya keunikan, dia bisa bermuatan negatif atau kita sebut sebagai karbanion. Dia juga bisa bermuatan positif. Ini kita sebut sebagai karbokation. Kation, anion gitu. Nah, di sini karena C nukleofilik yang bermuatan negatif, nah ini kita kenal dengan karakter karbanion. Nah, dia juga bisa menyerang karbon positif parsial. Karbon positif parsial itu contohnya di sini ada Grignard, dan juga ada ini reaksi Grignard biasa ya, reagensia Grignard. Aku yakin kalian udah pernah belajar, udah pernah tahu atau udah pernah dengar lah istilahnya waktu kalian belajar olimpiade misalnya OSK atau di olimpiade lainnya. Nah, reaksi Grignard ini dia mekanismenya, nah kita bisa lihat di sini. Di sini kan nukleofiliknya kan dia bermuatan kayak gini ya, dia punya langsung elektron bebas ya. Nah, di sini nggak harus nukleofilik yang kayak gini, yang punya pasangan atom bebas, dia juga bisa pakai ini karbanion. Jadi karbanion ini nyerang karbokation. Nah, karbanionnya, kenapa ini bisa disebut karbanion si Grignard ini? Nah, kita bisa lihat di sini ada Mg loh. Mg ini adalah logam. Logam itu pastinya bermuatan positif. Nah, karena ini positif, maka mau nggak mau ini negatif. Nah, atau kalau kita mau buat di organiknya ya, kita punya kayak gini, MgBr. Ini pasti negatif ya, tadi karena ini pasti positif. Nah, dia berhasil sama keton
Nah, ini aku bawa karsnya ya, jadi ini minus, ini positif. Ini positif, ini minus. Nah, jadi carbanion menyerang karbokation. Gitu. Sehingga jadi kayak gini. Nah, ini lepas ya, ini lepas. Set O minus sini, nyambung dia ke sini. Lalu, nah ini ada MgBr plus. Gitu. Nah, serangan karbon satu terhadap karbon lainnya akan menghasilkan ikatan CC baru. Ikatan karbon dengan karbon baru. Nah, reaksi Grignard ini dapat digunakan untuk mensintesis senyawa dengan karbon yang cukup kompleks. Nah, jadi keunikan Grignard, biasanya kalau misalnya kita punya reaksi, misalnya ya, kita punya reaksi Wolff-Fissner. Reaksi Wolff-Fissner ini kan dia kayak N2H4 jadi KOH, terus dia jadi kayak gini. Atau misalnya ini reduksi ya, kita punya reaksi kayak gini, kita reaksi ini sama HH, kita reaksiin sama H2O, H+, dia jadi kayak gini. Itu kan. Nah, ini kan, oh sorry, ini minus, ini plus. H plusnya masuk sini, H minusnya masuk sini. Nah, berarti jadi kayak gini. Nah, umumnya reaksi itu, dia pasti ngasilin jumlah karbon yang sama dengan reaktan. Contoh, tadi, kayak ini. Wolff-Fissner. Reaktan punya 3 karbon. Produknya tetap 3 karbon. Yang berubah itu adalah jumlah yang bukan karbon. Misalnya oksigen, hidrogen. Pada kasus ini oksigen sama hidrogen yang berubah karena reduksi. Atau ini, H2O. Nah, di sini dia penambahan OH, tapi tetap jumlah karbonnya di reaktan 1, di produk juga 1. Gitu. Nah, jadi unik kalau misalnya kita melihat kita punya reaksi yang dia itu menghasilkan ikatan karbon dengan karbon baru. Artinya apa? Jumlah karbonnya bertambah. Awalnya sinar 1, 2, 3, cuma 3 karbon doang, bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari Grignard tadi. Dia mensintesis senyawa dengan karbon yang cukup kompleks. Gitu. Nah, itu adalah salah satu ini ya, pengantar istilahnya, pengantar reagensia nukleofilik. Di sini baru kita masuk ke enolate. Nah, jadi reagensia lain yang dapat digunakan untuk membangun molekul-molekul kompleks adalah enolate. Jadi selain Grignard, dari tadi ini jadi 3C, jadi 5C untuk modusnya lebih kompleks, lebih banyak karbonnya. Nah, selain Grignard, ini kita juga bisa pakai namanya enolate. Nah, enolate ini merupakan garam senyawa karbonil yang mengandung keasaman atom C nukleofilik. Nah, kita bakal kasih pengantar dulu. Ada pengantar lagi ya, ini memang ada harus konsepnya biar matang gitu. Ada teori-teori ini dulu. Di sini kita bakal belajar keasaman hidrogen alfa. Nah, jadi sebuah hidrogen yang berposisi alfa terhadap gugus karbonil itu bersifat asam dan dapat disingkirkan oleh basa kuat. Nah, H alfa ini bersifat asam terutama karena stabilisasi resonansi dari ion enol produk. Oke, jadi maksudnya gimana? Jadi, kita punya misalnya suatu keton. Nah, BTW, kalau misalnya kita punya panjang gini, karbon di sini, ini kita sebut sebagai karbon alfa. Karbon sini beta, gamma, delta, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada alfa, di sini juga ada alfa. Ada karbon alfa, ada karbon alfa. Nah, suatu H yang berposisi alfa terhadap gugus karbonil, berposisi alfa terhadap gugus karbonil, ini karbonil ini alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, ini bersifat asam. Jadi H di sini dia punya keasaman gitu. Walaupun sebenarnya kecil banget ya, kecil ya asamnya. Nah, tapi dia karena dia asam, dia masih bisa disingkirkan oleh sebuah basa, tapi harus basa kuat. Gitu. Jadi misalnya aku punya basa kuat nih, dia bisa nyingkirin si H ini. Akibatnya apa? Karena dia narik H, ini jadi minus. Gitu. Ya kan? Karena kan ini berarti ke bawah sini. Set. Jadi karbon di sini, karbon alfa ini, jadi bermuatan parsial negatif. Nah, contohnya di sini ya. Kita punya suatu metoksida.
Ini adalah basa kuat ya. Basa kuat karena merupakan basa konjugasi dari metanol. Metanol itu kan asam yang sangat lemah. Basa konjugasinya berarti basa yang sangat kuat. Nah, jadi dia narik si H ini. Karena apa? Karena ini posisi alfa. Ini karbonil, posisi alfa di sini. Dia narik satu doang. Akibatnya apa? Terbentuklah ini CH3OH, ini jadi minus. Nah, kenapa reaksi ini berlangsung? Karena dia bisa menghasilkan resonansi. Ingat, suatu reaksi yang menghasilkan resonansi itu stabil. Reaksi yang menghasilkan resonansi itu kita anggap sebagai stabil. Jadi ketika terbentuk resonansi, dari mana resonansinya? Nih, kita lihat. Di sini bermuatan negatif, CH2-nya, tapi di sini ada rangkap. Jadi bisa kebawa ke sini. Terbentuk resonansi sama ini. Nah, N0 itu, N0 itu yang ini sebenarnya. N0 itu yang ini. Ini disebut sebagai N0, reagen N0. Tapi pada umumnya, kalau misalnya kita mau istilahnya kita mau membuat reaksi gitu, mekanisme reaksi, kita bisa stop di sini. Jadi maksudnya kita nggak perlu tambahin resonansinya. Jadi misalnya udah jadi kayak gini kan, misalnya tadi kan di sini ada O minus plus keton, jadi OH sama ini minus kan ya, kayak gini. Nah, langsung misalnya sama apa ya, sama suatu ini alkil gini. Nah ini kan minus, ini plus ya, masuk sini set, jadilah kayak gini 1 2. Nah kayak gini, jadi dia langsung aja di mekanisme langsung kayak gini, nggak perlu dimasukin ke sini. Tapi kalau tanya yang mana, sebutkan, buatlah resonansi pembentukan N0. Nah berarti dari sini buatlah resonansi jadi kayak gini. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya reaksi ini masih resonansi, maka dia disebut sebagai stabil. Nah, karena stabilisasi resonansi tersebut, maka aseton bersifat asam yang lebih kuat daripada alkana. Nah, jadi ternyata aseton yang tadi, atau propanan ini, dia itu punya keasaman yang lebih tinggi daripada alkana. Jadi kalau kita punya alkana, nah ini lebih asam ya, lebih asam. Nah, H alfa dari suatu ester itu lebih sukar disingkirkan daripada H alfa dari suatu keton atau aldehid, karena oksigen. Jadi ini bisa di aldehid juga ya, nggak hanya keton. Oke, jadi H alfa ini bisa di aldehid juga, bisa di keton juga. Nah, ternyata H alfa esternya lebih sulit disingkirkan daripada aldehid atau keton, karena oksigen karbonil telah berperan dalam delokalisasi. Nah, dalam ester, oksigen karbonil telah mengemban suatu muatan negatif parsial dari delokalisasi elektron pada oksigen alkoksi. Oleh karena itu, gugus karbonil agak kurang mampu. Oke, masalahnya gini. Kita lihat dari sini aja langsung. Nah, kalau kita lihat di sini, kita misalnya mau nyopotin H alfa di sini ya. Di sini. Ini kan H alfa berarti ya. Nah, tapi sebelum itu, dia ini sudah berperan dalam resonansi. Jadi, rangkap ini, ikatan rangkap 2 ini, dia sudah berperan sebagai dalam resonansi dengan si O ini. Jadi, kalau misalnya, oke lah, anggap ini jadi minus nih. Kan? Berarti kan jadi CH2 minus. Tetap yang dia resonansi itu bakal tetap yang ini, bukan yang ini gitu. Akibatnya apa? Gak terbentuk N0. Tadi ingat N0 itu adalah hasil resonansinya, yang ini N0. Cuma karena resonansinya sudah dipakai sama yang CO, susah dia terbentuk N0. Nah makanya tadi dibilang dalam ester, ini kan senyawa ester ya, sukar dia, lebih sukar disingkirkan gitu. Jadi keasaman ester itu lebih lemah. Nah jadi keasaman ester itu lebih kecil daripada keton. Nah H alfa terhadap gugus karbonil tunggal itu kurang bersifat asam dibandingkan dengan suatu alkohol. Nah jadi kita tahu kalau misalnya alkohol itu sebenarnya asam yang sangat lemah ya. Kita punya alkohol misalnya kayak etanol. Ini adalah suatu asam yang sangat lemah. Nah ternyata keasaman H alfa tadi yang kayak gini, ini jauh lebih lemah lagi. Ini nih lebih asam dibandingkan sama si keton. Ini kurang asam.
Nah, sehingga pengolahan aldehid, keton atau ester dengan suatu alkoksida akan menghasilkan ion enolat yang sangat rendah. Jika diinginkan konsentrasi enolat yang cukup tinggi, harus digunakan bahasa yang lebih kuat, yaitu NaNH2 dan atau NaH. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan dibilang kalau misalnya untuk ester kan sulit nih. Ester ini kan sulit disingkirkan. Nah, berarti solusinya gimana? Biar si ini bisa terbentuk, bisa teresonansi. Maka harus punya asam yang lebih kuat lagi dibandingkan etoksida. Ini kayak etoksida ya. Nah, etoksida ini dia hasilnya tidak disukai. Tapi kalau misalnya pakai NaH2 atau NaH, ini kan bahasa yang sangat kuat ya. Dia disukai gitu. Jadi perlu bahasa yang lebih kuat lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau urutin keasaman dari suatu senyawa, pertama kita mungkin punya asam karboksilat ya. Ini khusus organik ya. Asam karboksilat. Setelah asam karboksilat, ini kan suatu asam lemah. Baru mungkin ke alkohol. Gitu ya. Habis ke alkohol, baru masuk ke sini. Si enolat. Sorry, bukan enolat. Ester. Aldehid keton. Nah, baru masuk ester. Tadi kan kenapa tadi ester lebih lemah? Karena ini tadi ada delokalisasi dengan resonansi yang di sini. Ya, jadi mungkin urutannya kayak gini, baru masuk ke ya alkana, alkena. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita buat tingkat keasaman gitu ya, istilahnya tingkat keasaman. Sebenarnya pasti ada yang lebih kompleks lagi ya. Cuma ini kan aku pakai gugus yang dasar aja, yang umum keluar tuh kayak gini. Gitu ya. Oke. Nah, jika suatu H-alfa terdapat dua gugus karbonil, maka muatan negatif pada ionnya dapat didelokalisasi oleh kedua gugus karbonil. H-alfa ini lebih asam daripada H-alfa alkohol. Oh, oke. Jadi, kalau misalnya kita punya kayak gini, nah, H-alfa di sini ini lebih asam daripada alkohol. Lebih asam. Gitu. Kenapa? Karena yang tarikannya dua. Ingat ya, kalau misalnya kita punya kita pengen ngelepasin H gitu kan. H di sini. Nah, kalau misalnya H-nya kita tarik nih, kerapatan elektronnya, maka dia semakin asam. Tapi kalau H-nya kita dorong, kita kasih supply elektron, maka dia jadi basa gitu. Nah, di sini kan kalau biasanya ini keton biasa ada H alfa, tarikannya cuma satu kan, ke sini doang. Tapi karena ini di tengah-tengah ini ada dua gugus karbonil, maka tarikannya ada dua. Sehingga di sini keasamannya kuat gitu, bahkan lebih kuat daripada alkohol. Padahal tadi kita lihat alkoholnya lebih kuat daripada aldehid keton. Tapi kalau misalnya kita punya dui aldehid atau dui keton, mungkin aku terus dui gitu ya. Sebentar ya. Ini tadi adalah alkohol. Nah, ini kita tulis dui keton gitu. Dui keton atau dui aldehid. Nah, ini baru karboksilat ya, asam karboksilat. Nah, ternyata keasamannya lebih tinggi daripada alkohol. Sehingga dia lebih mudah dilepas. Tapi tetap ya, lepasnya harus pakai basa kuat. Nggak bisa basa lemah. Lanjut, struktur resonansi dari ion enolat. Nah, jadi struktur resonansi dari ion enolat tuh tadi, yang tadi kan di sini dia resonansinya kayak gini ya. Kalau misalnya karbonil cuma satu, tapi kalau dua, lebih bagus lagi. Lebih masuk akal ya, kenapa tadi lebih disukai. Kenapa lebih disukai? Karena resonansinya bisa 3. Gitu. Sehingga kalau resonansinya lebih banyak, pasti lebih stabil. Berarti lebih disukai reaksinya. Nah, jika suatu enolat itu mengandung lebih dari satu atom karbon alfa,
dengan H alfa yang dapat terionkan, gitu. Dua ion enelat atau lebih dapat berada dalam kesetimbangan. Jadi karena selisih keasaman, maka hanya satu enelat akan ada dalam jumlah yang dapat diukur. Jadi balik lagi kalau misalnya dia itu ada dua kayak gini ya, kan sebenarnya kalau misalnya kita punya dua keton kayak gini, ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Ini kan alfa semua. Kalau misalnya di sini, berarti alfa terhadap karbonil ini. Kalau ini, alfa terhadap ini, alfa terhadap ini. Kalau ini, alfa terhadap ini. Jadi sebenarnya tiga-tiganya alfa, cuma baik lagi di sini nih lebih disukai. Kenapa? Karena tarikannya lebih kuat 3 dan juga bisa ngebentuk resonansi yang banyak gitu. Untuk di sini ya. Bisa ngebentuk 3 resonansi. Kalau tadi yang di ujung sini kan cuma 2 ya. Dari tadi yang di sini. Nah, cuma 2 doang kan. Jadi kalau misal tengah tuh bisa ngebentuk 3. Makanya dia lebih stabil. Oke, tidak hanya gugus karbonil, tetapi gugus penarik elektron yang kuat akan menaikkan keasaman. Beberapa senyawa lain yang lebih asam daripada etanol adalah sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa gugus organik yang bisa menarik ya, gugus penarik ya. Kayak ini kan ester nih, dia penarik, tapi dia juga dibantu sama CN. CN ini ingat lebih elektronegatif N ya daripada C ya, makanya dia ketarik ke sini, berarti ketarik. Jadi hanya kan ditarik nih, makanya dia asam juga. Ini juga sama, CN-nya penarik. Ini NO2 lebih parah lagi. Kenapa? Karena ada tarikannya lebih banyak lagi, ya. Kan O lebih elektronegatif daripada N ya, jadi tarikannya ke sini. Maka di sini tarik. Terus ini juga ketarik. Benzena, ingat benzena adalah gugus penarik elektron. Jadi ini ketarik juga, ini juga ketarik. Ketarik. Nah, jadi di sini itu semuanya asam ya. Jadi nggak cuma karbonil doang, tapi bisa dibantu sama gugus-gugus penarik elektron lainnya untuk menaikkan keasaman gitu. Nah, lanjut kita ke alkilasi ester malonat. Nah, produk reaksi ini dia merupakan satu asam asetat tersubstitusi alfa. Oke, jadi di sini kita punya dietil malonat. Jadi ini maksudnya aku buat struktur garisnya ya, kayak gini. Nah, kalau di sini kita lihat kalau misalnya hidrogen alfanya mana? Yang tengah ya, yang ini. Ada 2 hidrogen alfa. Nah, di sini dia ada etoksida ya, NaOCO2H5- natrium etoksida. Natrium etoksida di sini pasti ngambil si ini ya, H alfa. Masuk dia ke sini, set jadi minus. Nah, setelah minus, aku gambar ulang. Sebentar. Di sini jadi kayak ini. Ini minus, masuklah sih. Misalkan Rx-nya apa ya? Cl ya. Ini etil klorida. Ini pasti minus, ini pasti plus. Karena halogen pasti elektronegatifnya tinggi ya. Nah, masuklah dia ke sini. Set. Dilepas. Ini etil, berarti tambah 2. Set. Itu ya. Jadi kayak gini. Nah, itulah ya. Nah, terus di sini kita bakal kenal dengan namanya dekarboksilasi. Ini namanya fenomena dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Nah, dekarboksilasi itu apa sih? Nah, jadi ini. Senyawa yang mempunyai gugus karboksil COH berposisi beta terhadap gugus karbonil, maka akan mengalami dekarboksilasi bila dipanasi. Oke, pelan-pelan. Senyawa yang mempunyai gugus karboksil berposisi beta terhadap gugus karbonil, maka akan mengalami dekarboksilasi bila dipanasi. Oke. Jadi tadi ini kita kasih H2H+ dulu. Ingat ya, dikasih H2H+ dulu. H2OH+. Ini adalah esterifikasi ya. Jadi ini OH.
kayak gini. Nah, baru kasih kalor. Ketika kita punya suatu gugus karboksilat berposisi beta terhadap karbonil, misalnya kita anggap karbonilnya ini, oke, ini posisi alfa, ini posisi beta. Kita punya apa? Kita punya suatu gugus karboksilat. Maka karboksilatnya hilang, dia lepas. Jadi yang ada cuma apa? Yang ini doang. Sorry. Jadi yang ada cuma yang ini. Jadi hasilnya kalau kita kasih kalor, maka jadi kayak gini doang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini disebut sebagai fenomena dekarboksilasi. Nah, ini tadi contohnya ya. Ini tadi aku pakai etil klorida ya. Ini etil bromida sama aja. Nah, hasilnya sama kan? Asam butanoat sama. Tuh, ini fenomena dekarboksilasi. Nah, tahap-tahap reaksi alkilasi malonat. Nah, ini kita pecah dulu ya, berdasarkan mekanismenya. Jadi, untuk ngebuat etoksidanya kita pakai natrium tambah metanol. Sehingga terbentuk etoksida. Terus etoksidanya masuk ke si ngambil hidrogen alfa. Ini ada H ya, ada H2 sini. Diambil sama si etoksida. Jadi ini minus. Gitu. Nah, lalu masuk ke alkilasi. Nah, alkilasi tadi yang udah aku jelasin, masuk dia. Ini minus, ini plus. Set. Ini lepas. Jadilah kayak gini. Itu ya. Nah, terus masuk ke dekarboksilasi yang tadi aku bilang. Nah, dekarboksilasi ini, sebentar. Apabila produk alkilasi masih mengandung satu H asam, maka H kedua dapat diikat oleh basa dan gugus R kedua dapat disubstitusikan pada pada ester malonat. Jadi maksudnya bisa ya, bisa 2 kali ya sebenarnya ya. Jadi ini kan dari kita cuma 1 kali doang nih. Nah, ini bisa 2 kali kok sebenarnya. Nah, tapi H asam kedua ini tidak seasam H yang pertama. Jadi, misalnya ini udah jadi nih, udah jadi kayak gini. Nah, tambahin lagi sama si basa kuat. Nah, ternyata keasaman di sini ini udah lebih kurang asam. Udah kurang asam dibandingkan sebelum tadi yang pertama banget. Yang pertama banget yang ini. Gitu ya. Jadi bisa 2 kali. Nah, lalu masuk ke hidrolisis dan dekarboksilasi. Nah, jadi ini dikasih H+H2O biar jadi esterifikasi ya, jadi OH. Terus nanti ada ini bebas ya, karena kebetulan sama. Mau kita anggap ini sebagai karbonil boleh. Berarti alfa, ini C alfa, ini C beta, hilang ininya, sisa ini, bisa gitu. Atau kebalikannya juga boleh. Misal kita anggap ini yang sebagai karbonil, ya berarti ini alfa, ini beta, berarti ini hilang. Gitu. Berarti sisa ini. Nah, hasilnya tetap bakal sama. Jadi kayak gini. Nah, randomin yang lebih baik dari asam karboksilat itu dapat diperoleh bila dewi ester disabitkan terlebih dahulu dan garam natrium yang dihasilkan dipanaskan bersama asam dan air. Oke, jadi ini dibandingkan langsung dihidrolisis dengan H+H2O, nah ternyata bisa kok dia digaramkan dulu. Jadi kayak gini. Suatu garam dewi ester terus dikasih HCl kalor. Baru di hidrolisis dikasih panas. Gitu. Jadi kayak gini. Cuma umumnya sih yang keluar kayak gini ya. Tipe-tipe yang kayak gini pasti sering keluar terutama di OSN. Dan yang kayak gini juga sebenarnya suatu cara lain ya, alternatif lah istilahnya. Dan boleh juga untuk dihafal. Nah, lalu apabila produk dekarboksilasi tidak diinginkan, dalam artian di sini kita nggak pengen ada namanya dekarboksilasi. Di sini kan dekarboksilasi kan otomatis ya. Jadi misalnya kita kasih H+H2O, kita kasih kalor, selesai. Nggak usah tambahin agen apapun. Kita hidrolisis jadi kayak gini. Terus kita kasih kalor, langsung dia jadi kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak menginginkan produk dekarboksilasi, maka dwi asam ini dapat diperoleh dengan penyambunan dwi ester dalam basa. Jadi tadi kan kita penyambunannya
dalam bahasa di sini kita nggak pakai NaOH ya, kita pakai OH minus gitu. Lalu kemudian nanti jadi kayak gini dia. Bentar. Sebentar. Oke. Nah, jadi dia dikasih di sini, jadi OH minus gini. Nah, lalu ini kita kasih H plus, tapi lihat suasananya apa? Suasananya dingin. Intinya jangan kasih kalor. Kalau kita kasih kalor, nanti dia jadi dekarboksilasi. Karena inti dari dekarboksilasi itu pasti pemanasan. Harus ada kalor. Nah, kalau situasinya dingin, berarti nggak mungkin dekarboksilasi kan? Nah, jadi dia terjadi dekarboksilasi. Nah, ini itu ya, suatu ringkasan ya. Sebenarnya boleh sih belajar langsung hafal kayak gini ya. Ini tambah ini jadi kayak gini. Cuma alangkah baiknya kita hafal mekanisme kayak tadi. Kalau kita hafal mekanisme itu bagus banget kalau misalnya kita mau ngelatih skill organik kita. Jadi kayak istilahnya kita terbiasa dengan mekanisme A, B, C dan seterusnya. Dan buat kita semakin jago lah buat ngira-ngira. Karena nanti kalau misalnya di OSN kan pasti ada suatu reaksi yang kita nggak ketahui nih. Kita benar-benar nggak tahu. Tapi dengan mengetahui kereaktifannya, misalnya ini sebagai asam, ini sebagai basa, ini sebagai nukleofilik, sebagai elektrofilik, kita bisa ngira-ngira dan siapa tahu benar gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi alangkah baiknya kita nggak hafal langsung kayak R langsung jadi kayak gini, tapi kita juga pelajari mekanismenya gitu ya. Nah, lalu lanjut ke kondensasi aldol. Nah, reaksi kondensasi itu merupakan reaksi di mana dua molekul atau lebih bergabung menjadi satu molekul yang lebih besar dengan melepaskan molekul lebih kecil seperti air dan metanol. Oke. Nah, jika suatu aldehyde ini diolah dengan basa kuat, seperti NaOH dalam air, maka ion NaOH terbentuk dapat menyerang gus karbonil dari molekul aldehyde yang lain. Oke, jadi di sini kita punya aldehyde yang menyerang karbonil lain. Kalau tadi kan di sini kita lihat aldehyde atau kita punya malonat, 2 ester gini, dia menyerang suatu alkilhalida ya. Nah, di sini dia menyerang suatu karbonil lain. Jadi kita punya aldehyde, dia menyerang karbonil lain. Nah, dalam reaksi ini akan terjadi reaksi adisi molekul aldehyde ke molekul aldehyde yang lain. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan itu mempunyai gus aldehyde dan alkohol sekaligus, yang disebut sebagai aldol. Jadi hasilnya, nanti hasil reaksinya ini, dia punya aldehyde dan alkohol. Al-ol. Iya, benar. ALD sama OL. Jadi, aldehyde, alkohol, aldol. Nah, ini disebut sebagai kondensasi aldol. Kita langsung ke contohnya. Nah, kayak gini. Oke, pertama di sini kita punya suatu. Ini kita pakai 2 asetaldehida. H di sini. Tambah OH minus. Dia nyerang, ini kan hidrogen alfa ya. Set, diambil. Jadi ini minus. Lalu nanti dia ini diserang sama aldehyde yang lain. Jadi ada aldehyde yang lain. Misalkan ada asetaldehida yang lain. Ini kita buat kayak gini, ini minus, ini plus. Jadi kayak gini. Nah, ini nyerang si ini yang udah tadi minus gitu. Ini kan plus ya, set, jadilah kayak gini. Gini. Terus nanti ada H2O. Ini kita hidrolisis, nanti H2O ini kan dia ada H plus, ada OH minus ya. Nah, nanti set, ambil sini. Jadilah dia kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya aldol tadi apa? Alkohol dan aldehyde. Alkohol dan aldehyde disebut sebagai aldol. Nah, dehidrasi alkohol. Nah, ternyata
Senyawa karbonil beta hidroksi kayak gini, ini alfa, ini beta. Jadi ada beta hidroksi, di posisi beta ada hidroksi. Hidroksi itu merupakan suatu cabang alkohol ya. Nah, seperti aldol itu mudah mengalami dehidrasi. Hal ini disebabkan karena ikatan rangka produk berfungsi sebagai berkonjugasi, maksudnya dia beresonansi dengan gus karbonilnya. Jadi ketika kita punya suatu struktur kayak gini, ini bisa langsung H plus ya, di sini kan kondisinya H plus encer hangat ya. Cuma bisa aja kalau misalnya di soal tuh nggak disebutin ya, cuma langsung disebut reaksinya tiba-tiba nanti beresonansi. Nah ini maksudnya dia itu bisa dehidrasi gitu, mengalami dehidrasi. Jadi nanti kayak gini, mengalami dehidrasi. Nah ini bisa di sini kayak gini, contohnya bisa juga kayak gini. Kan? Kalau ini kita jadi lengkap, sorry ini salah ya penempatannya ya. Harusnya ini di sini set. Jadi ini resonansi sama ini. Jadi selama dia membentuk resonansi, kayak semua itu jadi ya semua yang mustahil itu jadi bisa gitu loh. Jadi nggak mustahil selama dia bisa membentuk resonansi. Karena resonansi itu adalah kestabilan ya. Jadi dia menjadi stabil. Nah di sini dehidrasi itu akan berlangsung spontan. Oh tadi itu nggak spontan ya, sorry ya. Tadi itu nggak spontan karena di sini dia itu konjugasinya cuma dua. Jadi perlu H plus encer hangat. Ini kondisinya. Nah, tapi kalau spontan itu bisa aja terjadi. Kalau misalnya dia ngebentuk ikat tangkap dengan cincin aromatik. Dia berkonjugasi dengan cincin aromatik. Cincin aromatik itu kayak mana? Kayak bejena ya, salah satunya ya. Nah, jadi kalau kayak gini, kalau OH-nya kita apa? Dehidrasi, jadi kayak gini. Dia ngebentuk resonansi yang sangat stabil ya. Jadi dia spontan tanpa kita harus kasih H+, panas dan lain-lain. Bisa langsung jadi. Gitu. Nah, lalu selain kondensasi aldol itu ada juga beberapa jenisnya ya. Contohnya nih, kondensasi aldol silang atau campuran. Sebenarnya konsepnya sama aja ya. Sama aja kayak tadi yang aldol biasa. Cuma karena dia itu kayak kalau tadi kan aldol itu kan antara aldehid sama aldehid ya, antara dua aldehid. Nah bisa aja nanti misalnya di sini terjadi hanya pada salah satu yang memiliki hidrogen alfa. Tadi maksudnya ini sama-sama punya hidrogen alfa ya. Tadi yang ini. Nah ini kan sama-sama punya hidrogen alfa. Dua-duanya punya hidrogen alfa, sorry. Dua-duanya punya hidrogen alfa. Satunya di sini, satunya di sini. Nah, tapi kalau misalnya kondensasi aldol silang kayak ini, nah ini cuma punya ada satu senyawa yang punya satu hidrogen alfa. Jadi istilahnya yang punya hidrogen alfa yang pasti nyerang dong, gitu kan? Kalau kita lihat di sini, nah di sini kan nggak ada hidrogen alfa. Ini kan H aldehid, bukan hidrogen alfa ya. Terus di sini juga, di sini nggak ada hidrogen alfa. Kenapa? Karena nggak ada karbon, nggak ada hidrogen. Kan udah full ya. Nah ini kan udah full nih, udah 4. Karbonnya udah ikat 4 tangan, 4. Jadi ya mau nggak mau, yang bisa jadi hidrogen alfa yang ini jadi minus. Mau nggak mau ini yang nyerang set. Nah ini kan nanti jadi minus, ini positif gitu. Jadilah kayak gini. Ini OH, nanti ada H2O ya. Plus ini jadi ini set. Nah ini ingat kalau ada kayak gini spontan ya, spontan. Karena dia bisa ngebentuk resonansi. Kayak gini. Gitu. Nah, contoh lain kayak gini juga ya. Ini aseton, ini tadi aldehid, sama aja. Lalu ada kondensasi apa nih bahasannya? Konoe Nagal. Nah, jadi
reaksi antara sebuah aldehida dan satu senyawa alfa yang terhadap dua gugus pengaktif, misalnya kayak karbonil atau CN ya, dengan menggunakan amonia atau suatu amina sebagai katalis. Nah, jadi sebenarnya sama aja kalau misalnya kita jabarin ya, dia kayak ini. Terus ada kayak ini. C2H5 ini ya. C2H5. Nah, kayak gini. Sorry. Di sini dia mati ya. Set, set. Nah, ini. Nah, jadi sama aja. Ini jadi alpha. Yang negatif. Karena tadi ingat, kalau misalnya kita punya dua keton, di tadi pertama-tama, di tingkat keasaman nih, kalau kita punya dui ini pasti lebih asam daripada aldehid atau keton gitu. Jadi kita serangnya itu pakai yang ini ya, pakai yang dui esternya. Ini negatif jadinya. Terus negatif positif ya, ini nyerang set gitu. Jadilah kayak gini. Set, set, set. Iya. Tapi ingat, OH ini kan bisa kita dehidrasi. Kok bisa kita dehidrasi? Karena kalau kita dehidrasi, dia jadi kayak gini. Set. Dia nggak bentuk rangkap di sini. Nah, ini kan bisa ngebentuk resonansi ya antara tiga ini. Gitu. Makanya dia bisa di dehidrasi. Lalu ada reaksi Cannizzaro. Nah, reaksi Cannizzaro ini sama prinsipnya kayak tadi, cuma dia memang terjadi pada aldehid yang tidak memiliki hidrogen alfa. Reaksi diri yang terjadi pada aldehid yang tidak memiliki hidrogen alfa tidak dapat membentuk produk aldol. Tapi reaksi ini dapat berlangsung jika senyawa aldehid yang tidak memiliki hidrogen alfa tersebut dipanasi dengan larutan hidroksida pekat. Jadi dia kayak ini. Ada dua. Ini mungkin reaksi khusus gitu ya. Nah, jadi KOH ini mungkin dia sebagai agen gitu ya. Jadi agen agen tapi yang dia itu basa. Jadi ini satunya teroksidasi jadi O minus, tapi akibatnya satunya jadi reduksi ya. Kan nggak boleh doang, nggak boleh cuma oksidasi doang. Kan redoks ya. Reduksi pasti ada oksidasinya, oksidasi pasti ada reduksinya. Jadi dia teroksidasi nanti. Tuh, ini reaksi Cannizzaro. Dia tidak aldol berarti ya, bukan produk aldol. Nah, ada kondensasi ester. Kondensasi ester ini ester dengan H alfa dapat bereaksi kondensasi diri menghasilkan ester beta keto yang disebut sebagai kondensasi Claisen. Jadi ini kondensasi ester ini bisa disebut sebagai kondensasi Claisen. Nah, jadi misal kita punya satu R CH2 ini ya, terus direaksikan sama sesamanya ya dia, sesamanya CH2 juga, CH2 COR. Nah, jadi ini anggaplah kayak gini ya misalnya. Kita nggak usah pakai R deh. Langsung ini. Terus ini dimasukin juga sama yang ini. Nah, berarti anggap salah satunya ini yang minus ya. Terus ini di bawah atas.
Jadinya ini minus, ini plus. Terus ini nyerang. Set. Jadilah kayak gini. Set. Minus plus set. Ini OH. Kayak gini. Nah ini kok kita rangkai. Sebentar. Oke, jadi ini minus ya tadi ya. Ini sorry, ini O minus tadi. Kan ini O minus ya. Nah, ini masuk. Ingat, kalau misalnya ester sama karboksilat tuh bedanya sama keton aldehyde apa? Kalau misalnya ester sama karboksilat, dia mempunyai gus pergi yang baik. Jadi ini pergi. Set. Jadilah gini. Nah, ini disebut sebagai kondensasi Claisen. Gitu ya. Lanjut ke ini. Kondensasi Claisen silang. Nah, ini sama aja kayak aldol. Nah, cuma ini dilakukan pada ester yang berlainan. Nah, hasil terbaik hanya salah satu ester yang punya hidrogen alfa. Jadi misalnya di sini kita punya suatu ester ya, etil benzoat. Nah, ini kita tambahin sama nih, keton. Nah, ini kita mau nggak mau yang jadiin hidrogen alfa yang nyerang itu pasti yang keton ya. Karena kan si esternya dia nggak punya hidrogen alfa. Di sini kan bukan hidrogen alfa ya, nggak ada hidrogennya. Berarti mau nggak mau yang ini. Yes. Nah, lalu dia nyerang sini. Ini di box sini, ini minus plus. Nanti jadinya kayak gini. Set. Bagus pergi yang baik. Keluar dia. Jadilah kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ini hasilnya. Nah, jadi gitu ya sih. Jadi sebenarnya prinsipnya sama. Kondensasi-kondensasi ini kan cuma beberapa tipe-tipe doang. Kayak misalnya reagennya beda gitu. Tapi pada intinya tetap pakai konsep aldol, kondensasi aldol. Jadi aku review dulu dari awal. Kita ada belajar materi apa aja. Nah, di sini kita udah belajar itu ya, makna enolate ya. Jadi enolate itu merupakan suatu garam senyawa karbonil yang dia itu mengandung atom C nukleofilik. Tujuannya apa? Jadi dia sama kayak Grignard. C nukleofilik ini bisa ngebentuk senyawa dengan kompleks. Dia bisa ngebentuk senyawa yang lebih kompleks gitu. Dia bisa menambah jumlah atom karbon. Kayak tadi misalnya mana dia? Di R. Nah, R ini kan bisa kita buat panjangin ya. Nah, bisa gini ya. Terus kita tambahin ruas-ruasnya gitu. Nah, ini berarti ini minus, ini plus. Plusnya masuk gak sih? Ini kan, ke R ini kan. Nah, jadi kan dia bisa menambah struktur sehingga lebih kompleks gitu. Itu disebut sebagai enolate gitu ya. Jadi dia mirip prinsip kayak Grignard.
tujuannya sama, yaitu untuk mensintesis senyawa dengan kandungan karbon yang lebih kompleks. Terus di sini kita udah belajar resonansi analog tuh kayak gini. Jadi ini minus, nanti di resonansi. Cuma kalau ada mekanisme, disuruh gambar mekanisme, bisa langsung pakai ini aja. Langsung pakai ini nggak apa. Lalu kita di sini juga udah belajar itu ya, stabilisasi ya. Jadi kayak kita udah tahu tingkat keasamannya dari mana ke mana. Jadi kita punya review lebih jelas lah. Jadi ada asam karboksilat itu paling asam. Terus ke dua keton, dua aldehyde, dua ester. Terus ke alkohol, ke aldehyde keton, ester, guna, alkena, alkana. Tingkat keasamannya. Nah, lalu di sini ada satu resonansi dari dua keton ya. Dua keton ini lebih disukai dibandingkan yang ujung ini. Lebih disukai dia. Kenapa? Karena dia bisa membentuk 3 resonansi. 1, 2, 3. Kalau tadi kan dia cuma bisa membentuk 2 resonansi kan. Kalau misalnya yang ini. Nah, cuma 2 resonansi doang. Lalu di sini kita ada belajar alkilasi ester malonat. Ini salah satu yang sering keluar. Jadi ini alkilasi ester malonat. RX-nya masuk ke sini. Bisa masuk 2 kali juga. Tapi ingat ada namanya proses ini ya. Jadi pertama si ini yang diambil dulu, hidrogen alfa yang diambil dulu, setelah itu masuk RX sini, alkilasi. Jadi pembuatan enolog dulu, terus alkilasi, terus ingat dekarboksilasi ya. Dekarboksilasi sehingga nanti ininya hilang. Nah ingat dekarboksilasi itu apa? Dekarboksilasi itu ketika kita punya gugus karboksil berposisi beta terhadap gugus karbonil. Misalnya ini kita punya gugus karbonil alfa beta. Posisi beta kita punya karboksil kan? Coret. Ini disebut sebagai dekarboksilasi. Cara dekarboksilasi pakai apa? Pakai panas. Gitu. Lalu ini ada reaksi umumnya ya. Ada kondensasi aldol. Nah ini tadi kita baru pelajari aldol itu apa? Aldehyde alkohol. Dan tipe ini juga sama, dia pakai prinsip analog juga, cuma bedanya adalah ini eliminasi ya. Kita punya dehidrasi alkohol. Kalau tadi kita punya dekarboksilasi, ini dehidrasi alkohol. Ketika kita punya suatu OH yang bisa kita membentuk konjugasi ketika dia dehidrasi, nah kita bisa dehidrasikan. Kalau misalnya pada kasus ini dia pakai H+ encer hangat ya. Kecuali kalau misalnya dia ngebentuk konjugasi dengan cincin aromatik. Kalau ketika dia ngebentuk cincin dengan aromatik, konjugasi dengan cincin aromatik, dia bisa spontan langsung tanpa harus pakai H+ encer hangat, nih nggak perlu. Langsung tanpa kondisi apapun dia bisa langsung ngebentuk spontan kayak gini. Lalu kita ada belajar jenisnya, dan pada akhirnya juga sama kok, prinsip-prinsipnya itu tetap pakai yang ini. Nah mungkin yang sedikit beda itu adalah di ester ya tadi ya, kayak misalnya di kondensasi kalian silang ini. Nah ingat ketika kita sudah sampai sini, jangan langsung diakhiri. Kita punya ini ester loh, kita tadi ngereaksiin ester sama ester, reaksi silang. Ester sama ester ini dia bisa ngebentuk suatu gugus pergi yang baik ya. Ketika dia ngebentuk ester balik, ngebentuk karbonil balik, suatu ikat karbonil, maka di sini dia bisa lepas. Di sini juga sama. Jangan langsung berhenti di sini, tapi lanjutin. Ketika masuk di sini, dia bisa lepas karena ini merupakan satu gugus pergi yang baik. Gitu. Jadi sekian dulu untuk materi kondensasi aldol dan juga enolat ya. Aku rasa ini udah cukup banyak materinya. Mungkin bisa diulang-ulang, di review materinya, dan bisa kalian juga cari buku yang mungkin bisa relevan membantu kalian untuk memahami lebih jelas tentang materi ini. Dan kalau misalnya ada yang mau nanya juga boleh banget. Mungkin aku bakal kasih kontak aku di sini ya. Ini nomorku, jadi kalian bisa nanya kalau misalnya kalian butuh bantuan. Kalian bisa PC aku. Dan mungkin sekian dulu dari aku, dan terima kasih banyak ya udah menjelaskan. Semoga good luck nanti di olimpiade apapun yang kalian alami. Semangat!